pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran agama kita hari ini, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar materi agama, pembelajaran yang ke-16 ya anak-anak, yaitu tentang beriman berarti melawan godaan. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket agama halaman 112. Silakan dibuka buku paket agamanya. Sampai dengan halaman 121. Kemudian silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS Agama. Silakan dibuka buku LKS Agama halaman 21. Sampai dengan halaman 26. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan nama tempat Yesus dibaptis dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan 3 godaan iblis kepada Yesus dengan benar. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak mengamati beberapa gambar. Nah, di gambar ini ada anak yang menyontek jawaban temannya. Kemudian ada gambar nilai seorang anak ulangannya dapat 0 ya anak. Selanjutnya ada gambar anak yang mengambil uang dari saku celana orang tuanya. Kemudian ada gambar anak yang sedang mengambil barang dari dalam tas ibunya. Selanjutnya ada gambar anak yang menjewer telinga temannya. Kemudian ada gambar anak yang sedang menarik rambut temannya. Nah, dari beberapa gambar yang telah kalian amati, itu merupakan gambar yang tidak boleh diikuti, anak-anak. Gambar yang jelek, kemudian harus kita hindari. Nah, anak-anak, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita menjumpai berbagai godaan, seperti menonton televisi, bermain game, malas belajar, malas bangun pagi, malas mengerjakan tugas, kemudian malas berdoa, dan suka berbohong. Nah, anak-anak, godaan yang datang kepada kita dapat diatasi bila kita selalu mengikuti perintah Tuhan, kemudian kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kuat dalam melawan godaan. Nah, berikut ini, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar kisah tentang Yesus digoda oleh setan? Silakan anak-anak menyimak kisahnya. Yesus digoda oleh setan terdapat di dalam Kitab Lukas bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Setelah berpuasa selama 40 hari, 40 malam, iblis datang menggoda. Ketika lapar, ia digoda untuk mengubah batu menjadi roti. Terhadap godaan itu, Yesus menjawab, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Nah, anak-anak, ini merupakan godaan yang pertama ya anak. Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus mampu melawan godaan tersebut.
Kemudian Yesus digoda agar menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Karena pasti Allah akan mengutus malaikat untuk menantangnya. Tapi terhadap godaan ini Yesus menjawab, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Nah, lagi-lagi Yesus menang terhadap godaan iblis ya anak. Ini merupakan godaan yang kedua, yaitu menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Ketiga kalinya Yesus dibawa ke atas gunung. Iblis memperlihatkan kepada Yesus kerajaan dunia. Semua itu akan diberikan kepada Yesus jika Yesus mau menyembah iblis. Lalu, dengan tegas Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, manusia harus menyembah Allah, bukan setan." Kemudian, godaan yang ketiga, iblis meminta agar Yesus mau menyembah iblis, tetapi dengan tegas Yesus menolak ya anak. Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, manusia harus menyembah Allah, bukan setan." Yesus menang terhadap godaan iblis. Kemudian Yesus mampu melawan godaan iblis ya anak. Jadi Yesus itu ada 3 kali digoda oleh iblis. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak menulis di buku catatan agama. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, nama tempat Yesus dibaptis adalah Sungai Yordan. Kemudian, kesimpulan pembelajaran yang kedua, 3 godaan iblis kepada Yesus, yaitu godaan pertama, mengubah batu menjadi roti. Kemudian, godaan yang kedua, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Kemudian, godaan ketiga, menyembah iblis. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran agama kita hari ini, khususnya pembelajaran yang ke-16, materinya tentang beriman berarti melawan godaan. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak.